Nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025. Saya dari kelas A jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan, buku keempat. Terima kasih. Perencanaan kota melawan kemiskinan. Perencanaan kota di sini dilaksanakan di Eropa dan Amerika Utara selama abad ke-19 dengan tujuan membawa ketertiban dan koherensi kota-kota yang mengalami seluruh revolusi industri baru, urban, arus migrasi dari daerah pedesaan ke permukiman perkotaan. Tanpa masuk juga banyak detail penting untuk digarisbawahi bahwa perencanaan kota pada dasarnya dipahami sebagai instrumen teknis dan masalah sosial. Pendekatan dan pendampingan ini spesialisasi kompetensi dipindahkan ke dan berkembang dan muncul negara sepanjang abad ke-20 tidak menyadari masalah dengan lain jenis dan besaran lain yang dihadapi oleh kota-kota di selatan. Atas dasar anggapan-anggapan tersebut, buku ini bermaksud mengkaji perencanaan kota seperti yang dipraktekkan hari ini di negara-negara selatan dari perspektif ganda. Yang pertama, di sini kita akan belajar bagaimana ajaran konseptual dan metodologis dapat dipertanyakan ketika diterapkan pada konteks masyarakat yang berbeda dari yang awalnya dimaksudkan. Terus yang kedua, di sini kita akan belajar bagaimana menemukan kembali perencanaan kota sehingga instrumentasi ini benar-benar berguna bagi kota-kota selatan dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan dan segregasi sambil mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Refleksi ini sangat penting dalam konteks perkotaan, tetapi sangat mendesak untuk ditangani dalam skala kecil dan menengah kota berukuran kecil yang kekurangan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan? Maksudnya dalam konteks seperti itu dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam alat dan informasi yang memungkinkan para profesional untuk mengembangkan dan menerapkan inovatif, inklusif, secara sosial dan perencanaan yang produktif secara ekonomi yang menghormati dan bertanggung jawab dalam hal sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini adalah apakah perencanaan tata ruang dan sosial yang disesuaikan dengan ini konteks dapat memecahkan masalah mereka benar-benar ada? Jika ini masalahnya, bukankah kita bijaksanalah untuk menentang model yang menjadi dasar perencanaan klasik dan menggantikannya langkah-langkah logika yang mempromosikan koherensi antara teori dan konsep dan publik dan praktik pribadi, serta banyaknya strategi
yang memunculkannya. Di dalam selain kekhawatiran tentang prioritas dalam hal tindakan publik yang bertanggung jawab adalah pertanyaan tentang wilayah referensi antara analisis makro, dimensi yang menggabungkan seluruh wilayah, metropolitan dan pinggiran kota, dan mikrodimensi tindakan di tingkat lingkungan dan masyarakat yang memperhitungkan risiko lingkungan spesifik untuk setiap lokasi dan kondisi kehidupan setiap keluarga dan atau kelompok sosial. Kita dapat menggambarkan lingkungan perkotaan pada tempat tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat lokal. Tingkat lokal di sini berfokus pada kerusakan lingkungan yang dihasilkan dan sebagainya di dalam struktur perkotaan dengan mempertimbangkan efek langsungnya pada kesehatan penduduk. Terus yang kedua, dilihat dari tingkat yang menghubungkan tingkat lokal dan regional sekitarnya yang berfokus pada antarmuka antara kota dan pendalamannya. Dan dampaknya di sini lebih kecil langsung dirasakan oleh penduduk perkotaan, melainkan melampaui batas-batasnya. Misalnya seperti polusi udara yang dihasilkan dari sebagian besar transportasi perkotaan, polusi sungai, danau, dan pantai. Terus yang ketiga, tingkat ekstra urban. Itu berfokus pada dampak aktivitas perkotaan jarak jauh, misalnya gas rumah kaca, emisi asam, industri, dan transportasi air berat logam. Terus yang keempat, tingkat global yang asalnya tidak khusus perkotaan, tetapi di sini mempengaruhi kehidupan kondisi penduduk perkotaan antara lain, misalnya bencana alam, gempa bumi, dampak pemanasan global seperti naiknya permukaan laut di pesisir daerah di mana populasi perkotaan lebih tinggi, sehingga dari perkotaan total populasi menurut. Yang berikut tentang ekonomi perkotaan dan pembangunan berkelanjutan. Kita dapat dengan aman mengatakan bahwa ekonomi produksi barang dan jasa dan konsumsi melekat pada kehidupan dalam masyarakat dan tidak terlepas dari jenis mode produksi atau kesuksesan komersial mereka. Mengingat di sini bahwa semakin banyaknya individu tinggal di daerah perkotaan dan dapat dengan mudah menegaskan bahwa ekonomi perkotaan memainkan perannya dalam dinamika kota dan integrasi penduduknya. Meskipun di sini bekerja dengan pendapatan bukan status satu-satunya alasan orang menetap di kota. Kebutuhan untuk mencari nafkah tetap dominan dan dengan demikian sebagian dapat menjelaskan pendesaan perkotaan migrasi. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.